Karena dengan adanya transshipper, mereka bisa kirim even cuma 1 ekor, mereka bisa kirim. Ya, kelebihannya adalah bisa jual eceran, retail. Nama saya Hermanus Haryanto. Kegiatan saya saat ini adalah sebagai transhipper ikan hias, ya, yang bergerak dalam ekspor ikan hias ke mancanegara. Saya mulai kegiatan transshipping ini mulai dari 2014. Latar belakangnya adalah pertama ya saya ingin membantu teman-teman pembudidaya agar mereka juga bisa langsung ekspor produksi dari hasil budidayanya, ya. Meskipun dalam jumlah kecil, tapi mereka bisa juga untuk mengekspor hasilnya. Kedua, di sini saya juga melihat satu peluang karena bisnis transshipping ini relatif baru, ya, belum banyak pemainnya. Ketiga adalah ya untuk mencari kepuasan diri juga, ya. Transhipper itu sebenarnya adalah semacam satu wadah, ya, yang membantu mendistribusikan ikan-ikan hias dalam kuantiti yang kecil, ya. Jadi misalkan ada satu pembudidaya, dia punya ikan hanya katakanlah cuma 2 atau 3 ekor. Konsepnya yang konvensional, kita ekspor nggak mungkin hanya 2 ekor ikan, ya. Jadi mesti ada misalkan paket kargo tuh 100 kilo gitu, ya kan. Nah, nggak mungkin untuk pembudidaya kecil itu untuk melakukan ekspor dalam jumlah besar karena target market kita juga adalah penghobi, ya. Jadi dari pembudidaya kemudian dijualnya langsung ke end user, ke penghobi. Manfaatnya untuk mereka besar sekali karena mereka bisa dapatkan nilai yang sesuai dengan keinginan mereka, ya. Satu, mereka juga bisa mendapatkan harga yang baik sesuai dengan kualitas ikan yang mereka jual. Kemudian juga jika mereka rajin, hasilnya juga akan berlipat sesuai dengan tingkat kerajinannya. Di sisi lain, mereka nggak perlu mengejar kuota. Karena dengan adanya transhipper, mereka bisa kirim even cuma 1 ekor, mereka bisa kirim. Ya, kelebihannya adalah bisa jual eceran, retail. Sebenarnya ini konsepnya adalah kita ada kerjasama dari negara asal dan negara tujuan, ya. Dimana transhipper negara asal ini sebagai kolektor. Jadi saya sebagai transhipper Indonesia, saya menampung ikan-ikan dari pembudidaya, pedagang-pedagang online yang untuk dikirim ke satu negara tujuan, ya. Setelah saya kumpulkan semua, saya buatkan jadwal, kemudian saya kirimlah ini ikan-ikan secara kolektif ke partner transhipper saya di negara tujuannya. Tugas dari transhipper negara tujuan itu adalah mendistribusikan, ya. Jadi pada saat mereka terima barang dari saya, mereka akan sortir, ya. Mereka akan hubungi atau dihubungi oleh pembelinya untuk proses pengiriman sampai ke alamat pembeli. Jadi satu untuk mengumpulkan, kemudian kita kirim, di sana mereka terima dan distribusi. Itu kelebihannya adalah kita bisa retail kecil. Jadi dalam bisnis ini memang network itu sangat penting, ya. Network itu sangat penting, dan kemudian kita punya kualitas pekerjaan juga penting, ya. Karena dengan network yang sudah bagus dan besar, jika ada satu hal baik, itu cepat sekali nyebarnya. Sebentar langsung pada tahu semua. Saya bisa melayani semua ikan hias, dari yang kecil sampai yang besar, tetapi yang semua legal, ya, legal. Jadi bukan ikan-ikan yang dilarang oleh pemerintah kita atau bukan ikan-ikan yang dilarang oleh dunia internasional atau negara tujuannya, ya. Seperti yang umum itu kan cupang, gupi, ikan koki, ikan koi, itu bisa lah saya kirim semua lah, ya. Kecuali arwana saya nggak bisa kirim, ya toh.
Kemudian ada ikan-ikan tertentu yang memang dari undang-undang negara kita itu nggak boleh dikirim, misalkan ikan predator besar seperti arapaima atau apa sih namanya, gar, ya itu nggak boleh memang. Jadi semua ikan hias relatif kita bisa kirim, ikan air tawar maupun ikan air laut kita bisa kirim. Dan itu sifatnya retail, meskipun cuma beberapa ekor kita bisa bantu kirim. Saat ini yang masih pegang posisi tetap ikan cupang, ya masih tetap ikan cupang karena penghobinya ikan cupang ini memang besar sekali. Kedua, saat ini ya ikan asli dari perairan bebas kita, gabus, ya atau nama ilmiahnya Channa species, ya. Nah, yang lagi terkenal tuh adalah Channa maruliodes, yang asalnya dari Kalimantan dan Sumatera. Ini setiap bulan ekspornya cukup bagus ya, bisa sampai hampir 10.000 ekor, bahkan lebih kayaknya, bisa lebih. Cuma kelemahannya Channa ini kita nggak bisa kirim ke benua Amerika, Australia nggak terima juga. Jadi kita cuma memang fokus untuk Asia aja. Kalau kita kirim ke Malaysia itu sekali satu shipment bisa 2.000. 3.000. Nah, kalau ke negara lain itu paling berapa puluh ekor, ada yang ratus lah, ya. Sampai saat ini saya udah melayani untuk yang Asia dulu ya, yang deket ya, itu Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, Vietnam, Jepang, kemudian Filipina, Korea, Brunei. Ya, ini 9 negara ini udah tercover semua, ya. Dan tidak tertutup kemungkinan ada juga India juga udah masuk, udah join juga India, ya. Jadi memang market Asia ini cukup besar, dan lebih berani belanjanya dibandingkan yang negara Eropa ataupun Amerika, ya. Secara harga mereka lebih berani. Meskipun saya nggak jualan ikan, tapi saya dengarlah dari yang pedagang-pedagangnya. Pengiriman per bulan, nah ini naik turun lah. Ya, jadi nggak bisa fix ya berapa, tapi yang pasti dari setiap negara itu kan sebulan kan ada sekali kirim, jadi kan lumayan juga, paling nggak berapa banyak tuh, tadi aja udah 9, kemudian ada Amerika, kemudian ada Kanada, ada Eropa, Australia, tapi Australia jarang sekali dapat. Kalau ekornya sih banyak ya, saya nggak bisa jelaskan angka pastinya ya. Ya mungkin setiap bulan tuh ya kurang lebih sekitar 20 ribuan ekor lah, ya, karena memang mayoritas masih diambil sama Malaysia sih saat ini. Mudah, saya nggak mau bikin sesuatu yang mudah dibikin jadi rumit, ya. Saya maunya yang mudah, yang rumit pun kita bikin mudah gitu, ya. Mereka hanya cukup kalau ada ikan yang mau dikirim, hubungi saya atau saya punya customer service, ya, daftarkan, mereka bayar ongkosnya ya sama lah seperti Jasper lah ya, jadi mereka bayar, nanti ikannya dikirim H-2 udah saya terima di sini, ya. Yang ada juga yang H-3 atau H-4 tergantung jenis ikannya juga sih, ya, karena saya perlu juga mengkarantina, mengobservasi ikan ini sehat atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa tahu pada saat kita kirim memang ikan kondisinya sehat gitu. Ya, tapi juga ada tetap seller yang ya agak sedikit apa ya namanya ya, nggak bisa diajarin gitu ya. Saya udah bilang mesti 2 hari supaya kita bisa observasi. Ada yang besok kita udah mau berangkat, dia baru tiba-tiba ikannya datang, nggak daftar. Ya terpaksa kita hubungi, ya Pak dibantu lah, ya udahlah kita bantu aja, ya kan intinya memang kita misinya itu kan bantu orang, ya kan. Jadi bukan datang terus kita reject, ya enggak juga. Kalau ikannya udah terlanjur datang ya kita usahakan ikut berangkat juga. Ya kalau kayak cupang, gupi itu H-2 udah cukup, ya. Karena rata-rata kan mereka hidupnya kan, kalau cupang itu kan soliter, otomatis lebih kecil kemungkinannya dia bawa penyakit, ya. Tapi kalau misalkan ikan koki, nah ikan koki itu biasa saya minta 5 hari, ya.
atau lohan juga 4-5 hari saya minta supaya saya bisa observasi ini ikan sehat apa enggak. Koi juga sama 4-5 hari supaya kita bisa tahu kalau dia sakit dalam 3 hari pertama pasti dia kolaps. Ya kita observasi, kita lepasin, kita siapin akuarium karantina untuk mereka, ya toh. Mungkin ada durasi yang ini masih lebih jauh, ya kita bisa kasih makan, ya kita kasih makan. Pertama kali kalau pas ikannya datang itu kita kasih antiseptik, itu penting. Ya. Jadi ikan datang kita langsung kasih obat. Bisa berupa methylene blue, bisa berupa akriflavin atau apalah, tapi ini antiseptik ya. Jadi supaya kalaupun dia bawa media penyakit sudah bisa kita tangani dari awal ya. Jadi dia juga nggak nularin ikan-ikan orang lain gitu. Jadi ya prosesnya gitu. Jadi datang kita kasih obat dulu, kemudian kita kasih makan, ya. Kalau yang memang durasinya masih cukup kasih makan, kita kasih makan. Tapi kalau H-2 tiba, kayak cupang, kita udah nggak kasih makan lagi. Karena kita akan melanjutkan karantina puasanya. Supaya dia nggak buang kotoran pada saat kita bungkus ulang. Hampir ya. Tapi kalau yang last minute, biasanya kita nggak. Ikan partai, kalau untuk cupang ikan partai kita cuma sortir. Kalau yang butuh di packing ulang, kita packing ulang, yang enggak ya enggak ya. Karena itu kan mereka maunya kan murah ya toh, dan jumlahnya banyak. Kita nggak mungkin siapkan tenaga sekian banyaknya untuk hanya repacking gitu. Kalau satuan retail memang kita kasih servis di repacking atas permintaan. Kalau ada juga yang permintaannya, ikan saya jangan di repacking ya, it's okay, kita nggak akan repacking. Untuk biaya pengiriman ini sebenarnya saya masih pakai biaya lama ya, dimana saya saya atur supaya nggak terlalu memberatkan, tapi saya juga nggak sampai mesti tekor ya. Itu ada juga istilahnya di subsidi silang gitu. Kan kalau misalnya kita ngebayangin ikan dikirim dari Jakarta ke Amerika kan pasti mahal ongkosnya, ya toh. Ikan dikirim ke Malaysia atau ke Singapura mestinya kan lebih murah, ya kan. Nah dari sini saya ngambil kelebihan bayar yang untuk Malaysia Singapura untuk mengcover yang jauh gitu loh. Jadi angkanya juga sama lah. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau kita bisa mudah, kita tetap bikin mudah. Kalau yang sulit pun kita bikin mudah gitu loh. Jadi orang tuh, oh iya kirim cuma 75.000 satu ekor, 50.000, ya udah kita kerjakan itu. Asiknya itu yang pertama ya tentunya kalau dalam pengiriman saya dia punya angka dead on arrival, jadi kematian ikan pada saat perjalanan itu kecil, kita senang sekali ya. Karena apa? Dari sini kita tahu bahwa pekerjaan hasil kerja kita itu sesuai dengan target ya. Kedua, senang bisa bantu orang ya. Jadi di sini saya juga mau cerita yang jualan ikan retail, mereka itu kan bisa hanya modalnya satu handphone, ada kamera, mereka punya Facebook itu atau apalah, Facebook atau Instagram atau apalah namanya lah, ya toh, media sosial yang bisa buat berpromosi ya. Jadi mereka bisa berusaha dengan kemampuannya masing-masing dan mendapatkan rezeki yang halal ya. Jadi kan mereka kan kerja, mereka ada bahannya, ikannya ada, mereka punya alatnya, mereka posting, semakin rajin posting, semakin banyak pasti ya. Ya tentunya ikannya juga mesti bagus ya. Nah, kalau dulu sebelum ada transshipper, kalau kita cuma punya 10 ekor ikan, kita nggak punya harapan untuk bisa diekspor. Ya.
nggak memungkinkan. Ya. Jadi di sini ya tujuannya, jadi kita bisa bantu lah nih orang-orang ya untuk dapat nafkah yang halal ya. Kemudian juga ya mengurangi pengangguran lah istilahnya. Ya toh. Jadi orang kan punya aktivitas sendiri-sendiri jadinya kan. Dan menghasilkan. Iya, ya. Intinya adalah saya tuh kadang-kadang miris kalau kita lagi jalan di jalan raya. Kita banyak pemuda-pemuda yang kelihatannya gagah-gagah, tapi menengadahkan tangannya minta belas kasih pengguna jalan ya. Nah, saya itu kepengen menciptakan dari yang begini menjadi yang begini ya. Dari meminta jadi memberi. Itu misinya adalah. Jadi sampai hari ini ya kelihatannya cukup sukses ya. Dan saya banyak dengar banyak sekali peternak-peternak kecil yang sukses. Dan itu juga tidak terlepas dari kerja keras semua pihak ya. Saya juga berusaha supaya ikannya juga selamat sampai di tujuan ya, dengan cara ya tadi di sini saya terima dan dikarantina ya toh. Jadi pada saat keluar memang ikan benar sehat. Ada pasti ada. Yang ngeselin ya bukannya sedikit ya, banyak juga ya. Salah satunya adalah misalkan kita kirim ikan-ikan yang bisa digabung ya, seperti cana maru itu kan bisa satu kantong bisa banyakan ikan ya. Nah ini yang ngeselin itu adalah orang yang merasa dalam satu kantong ini ya bisa aja Pak, nggak apa-apa dimasukin segini banyak, bisa kok. Ya saya bilang bisa, tapi kan yang kamu kirim kan ikan hias, bukan ikan buat dikonsumsi. Ya toh? Itu nyawanya yang berharga. Kalau kamu ada nyawanya, katakan kamu bisa jual 100 ribu. Ya toh? Tapi kalau nggak ada nyawanya lagi, 1 kilo 40 ribu. Nah, itu berapa banyak? Gitu kan? Nah, kadang-kadang untuk jelasin ini yang sulit. Mereka maunya dipadetin aja, dipadetin. Nah, kita kan punya SOP, ya toh. Saya juga punya moto adalah seperti kita kirim ikan Anda dengan aman ya. Ya, saya kasih tagar tuh, we ship your fish safely. Nah, terus ada we do it better. Ya kan? Kenapa? Ya kita mau semua orang mendapatkan hasil dari kerja kerasnya gitu loh. Jangan satu orang aja yang menang, yang lainnya kalah gitu. Jangan. Unik berkesan apa ya? Saya nggak tahu ya. Mungkin kalau yang berkesan tuh misalkan saya dititipin ikan yang harganya sudah di luar nalar saya, mungkin saya berkesan ya. Saya pernah juga kirim ikan lohan, itu harganya kurang lebih hampir 135 US dollar, itu sampai di Amerika ya, hampir 200 juta lah, 180 juta ikan itu sampai di sono. Ya saya tahu harga ikannya mahal dan mereka juga cari saya karena ya mereka dengar reputasi ya, dan concern saya kayak gimana, nggak cuma dari profit minded ya. Itu juga saya kirim dengan biaya normal. Saya cuma minta endorsement kalau ikannya selamat ya saya boleh dong pakai cerita ini untuk saya punya promosi ya kan. Nah itulah yang berkesan lah sebenarnya, sampai banyak pakar-pakar ikan-ikan kayak cana maru dari Jepang dia juga endorse saya. Banyak semua pakai jasa saya ya, karena kita ngelihat packing ikan itu nggak bisa dipukul rata seperti kita produksi barang pabrikan, semua bisa disamaratain, nggak bisa ya, karena ada ikan yang datangnya ukuran sekian, ada ikan yang datangnya ukuran sekian. Nah, itu packagingnya penanganannya beda ya, jadi nggak bisa dipukul rata.